Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila yang akan membantu Ruang Kesehatan kali ini. Dan juga kita akan membahas sejumlah topik-topik kesehatan tertentu yang akan kita kemas secara ringan dan menarik sehingga mudah dipahami para pemirsa sehat TVRI di rumah. Nah, untuk episode kita kali ini, kita akan membahas terkait tema mudah lelah, apakah suatu sarkopenia? Dan ini juga kita akan menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Maria Yasinta Lihawa, spesialis penyakit dalam. Halo dokter. Ya, halo dok. Panggilnya dokter Sinta ya dok ya? Ya, boleh. Oke, gimana kabarnya dokter Sinta? Luar biasa, baik. Luar biasa, baik dokter ya. Dok, ini sebenarnya memang agak asing ya dok ya dengan temanya sarkopenia. Sebenarnya dari istilah sarkopenia ini sering dijumpai di praktek atau seperti apa dok? Sebenarnya untuk sarkopenia sendiri itu jarang ya, soalnya biasanya itu mengenai pasien dengan usia lanjut. Jadi pasien-pasien lansia, geriatri, baru biasanya ketemu yang namanya sarkopenia. Tapi kalau misalnya sarkopenia ini bisa juga pada orang usia muda. Jadi kalau misalnya usia muda jarang gerak, terus istilahnya sekarang mageran, itu bisa juga terjadi sarkopenia. Wah, gitu. Ini sebenarnya kalau mungkin orang awam nih agak tidak familiar dok ya dengan istilah sarkopenia. Ini istilah awamnya apa dok untuk sarkopenia sendiri dok? Sarkopenia itu sendiri sebenarnya kan gabungan dari penurunan dari kekuatan otot, penurunan dari massa otot, sama ada gangguan performa fisik. Nah biasanya itu kayak tadi, biasanya memang dijumpai pada orang usia lanjut atau pada orang usia muda tapi dengan penyakit kondisi medis, misalnya yang udah tiara barier lama. Terus kalau misalnya juga ada malnutrisi, itu bisa juga kayak asupan proteinnya kurang, bisa juga terjadi. Jadi bukan cuman lansia aja sebenarnya, tapi kalau orang dengan usia muda kurang aktivitas pasti bisa jadi sarkopenia juga. Gitu. Oke dok, apakah sarkopenia ini termasuk salah satu kurang gizi dok? Apakah tulang berbalut kulit atau seperti apa dok? Nah jadi sarkopenia itu memang untuk diagnosanya itu harus ada beberapa pemeriksaan. Nah itu yang harus ke dokter buat diperiksa lebih lanjut. Tapi kalau untuk melihat kayak tadi tulang berbalut kulit itu kayaknya bisa jadi salah satu. Jadi tapi harus diukur massa ototnya. Gitu. Oke siap dok, berarti secara awam berarti massa ototnya itu kurang dari normalnya dok ya? Sama kekuatannya juga itu kurang, dengan ada gangguan dari performa fisik. Jadi udah kayak lambat geraknya, jadi jalannya aja susah, mau bangun atau berdiri jadi susah, itu bisa juga jadi salah satu. Oh, di luar itu adalah penurunan faal pada lansia, tapi ada penyakit khusus terkait kekurangan gerak ini dan kekurangan massa ototnya dok ya? Wah, oke dok. Kemudian penyebabnya dok, penyebab dan faktor resikonya. Tadi dokter sempat bilang tersering pada lansia, sedangkan pada yang muda juga ada, tapi jarang dok ya kejadiannya. Itu penyebabnya apa aja dok? Nah penyebabnya itu biasanya pertama itu memang penuaan. Jadi kalau orang tua pasti kan metabolismenya itu udah lambat, jadi bisa berpengaruh. Terus kedua itu faktor dari hormon-hormon. Jadi kayak ada hormon yang estrogen, testosteron, hormon faktor pertumbuhan. Kalau udah mulai ada gangguan itu pasti melambat juga. Jadi berpengaruh pada fungsi otot dan kekuatan otot. Nah terus selain itu kurangnya aktivitas, itu salah satu penyebab juga. Biar maupun orang tua ataupun orang muda, masih muda tapi kurang aktivitas, ototnya itu pasti akan nggak berfungsi secara maksimal. Terus selain itu asupan protein yang kurang, itu bisa juga berpengaruh, sangat berpengaruh dengan adanya penyakit kronis, misalnya penyakit DM biasanya, itu bisa sangat berpengaruh juga. Jadi penyebabnya itu paling banyak sih itu memang. Oke, siap dok. Kalau untuk faktor resikonya sendiri dok, apakah kebanyakan mungkin gender, cewek atau cowok, atau ada latar belakang tertentu kayak pekerjaan atau seperti apa dok yang rentan terkena sarkopenia ini dok? Nah yang rentan itu kayak tadi, pertama memang usia, usia lanjut pasti rentan banget terkena. Terus selain usia lanjut, malnutrisi, orang-orang dengan malnutrisi itu
kan istilahnya proteinnya itu dalam tubuh kan kurang, jadi itu lebih rentan pasti. Terus orang-orang dengan imobilisasi, tirabaring, kayak itu memang udah pasti jarang karena kan ototnya pasti nggak digerak-gerak, pasti lebih cenderung gampang untuk jadi sarkopenia. Terus pengaruh dari penyakit yang tadi itu bisa juga. Jadi faktor risikonya paling sering juga itu sih. Oh, oke siap dok. Kalau lansianya tadi ini berapa range umurnya di berapa dok yang rentan terkena sarkopenia nih dok? Oh iya, jadi kalau untuk terjadi sarkopenia itu sendiri, dia itu biasanya memang umur 30 tahun itu aja udah mulai ada faktor risiko mengarah ke sana. Nah, jadi seiring bertambahnya usia, setiap 10 tahun dari 30 tahun, itu massa otot itu udah berkurang sekitar 5%. Nah, untuk terjadinya sarkopenia itu sendiri, orang dengan usia lebih dari 60 itu sekitar 5-13% bisa terjadi sarkopenia. Sedangkan orang dengan usia 80 tahun ke atas itu cenderung 50% pasti terkena sarkopenia. Oh, oke dok. Gimana caranya kita bisa bedain dok? Misalnya ini adalah suatu normal saja pengurangan massa otot dengan diagnosis sarkopenia tadi. Karena kan kata dokter Sinta tadi cenderung semakin tua semakin kehilangan massa otot gitu dok. Ya, jadi pertama untuk istilahnya kan kita mendiagnosis mendiagnosis sarkopenia itu biasanya kan secara definisi aja tadi kita harus melihat dari karena ada kekurangan dari kekuatan otot, jadi kita harus nilai nih ototnya masih kuat enggak. Biasanya ada tes namanya itu hand grip strength test, jadi kekuatan menggenggam. Biasanya itu pakai alat dihitung, terus caranya itu menggenggam aja, pakai alat biasanya di poli itu. Nah terus kedua itu untuk mengukur massa ototnya. Jadi biasanya juga itu ada alat untuk mengukur ototnya itu masih dalam batas normal atau enggak. Nah kalau selanjutnya untuk menilai performa fisiknya. Itu dilihat biasanya dengan tes berjalan, lihat caranya jalan lambat atau enggak. Terus dari duduk ke berdiri ada masalah atau enggak. Nah, kita katakan itu sarkopenia kalau misalnya ada penurunan kekuatan otot, penurunan massa otot, bisa disertai dengan gangguan performa fisik. Nah, kalau ada tiga-tiganya itu bisa dikatakan itu sarkopenia. Nah, tapi kalau untuk orang muda itu biasanya kalau misalnya karena tadi kayak kondisi medis atau ada kecelakaan sampai jadi tirabaring lama, itu biasanya kadang cuman massa ototnya aja yang berkurang tapi kekuatan otot masih kuat. Nah, biasanya itu bisa dilatih. Dilatih setelah pemulihan bisa olahraga lagi. Asupan proteinnya harus cukup, itu bisa. Tapi belum sampai ke yang sarkopenia berat yang kayak orang lansia. Gitu. Oke dok. Berarti kalau misalnya kita mikir terkait massa otot ini identiknya ke berat badan nggak sih dok? Nyambung nggak? Maksudnya misalnya nih berat badannya menurun, otomatis di pikiran kita massa otot juga menurun. Beda tuh sama dok? Nah, massa otot itu memang berpengaruh pada berat badan. Jadi makanya itu harus dilihat. Kadang kan orang kalau turun berat badan pikirnya, oh ini saya senang, ya kan. Padahal ternyata sebenarnya harus dilihat dulu ini ototnya ini berkurang apa enggak. Kalau misalnya berkurang kan otomatis bukan sehat, tapi ternyata kan mengarah ke sakit kayak sarkopenia. Jadi sebenarnya memang kalau untuk berat badan turun harus dilihat dari status gizi yang kayak indeks massa tubuh harus dihitung, masuk ke yang kurang gizi atau normal atau malah yang obesitas. Gitu. Oke, siap dokter. Berarti tadi kalau untuk khusus sarkopenia ini 3 dok ya itemnya. Yang pertama tadi kurangnya massa otot, kemudian kekuatannya, sama tadi performa fisiknya dok ya. Kalau misalnya nih dok, salah satu aja, misalnya dia hanya kekurangan massa ototnya gitu, tapi yang lain bagus-bagus aja, berarti tidak bisa dikatakan sarkopenia dok ya. Tapi itu kelainan apa enggak itu dok? Itu bisa mengarah, jadi cenderung untuk mengarah ke sarkopenia. Jadi harus bisa dicegah sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau yang pasti itu kalau udah ada kekurangan dari kekuatan otot sama massa otot bisa dijadikan ini sebuah sarkopenia. Jadi kalau bisa ditambah dengan gangguan yang fisik.
performa fisik. Tapi kalau performa fisiknya nggak terlalu menonjol, tapi keduanya ini menonjol, ada kekurangan otot, dengan kekuatan ototnya itu berkurang, itu bisa dikatakan sarkopenia. Oh, oke dok. Banyak nggak sih dok yang dokter Sinta temui pasien-pasien lansia dengan sarkopenia ini di praktek dok? Sebenarnya banyak, tapi untuk pemeriksaannya itu kan harus pemeriksaannya lebih detail, harus ada alatnya. Itu sebenarnya banyak pasien-pasien yang mengarah ke sarkopenia. Cuman memang biasanya orang tua itu kan istilahnya gimana ya? Udah pasrah gitu dok ya, dengan kondisi tubuhnya ya dok ya. Betul. Terus mereka tiap kali ke poli pasti merasa masih kuat, masih sehat. Padahal sebenarnya kalau mau ditanya lebih lanjut pasti ada yang mengarah ke sana. Oh, oke dokter Sinta. Ini juga tadi kita panjang lebar bahas terkait massa otot nih dok. Sebenarnya kalau orang awam mesti tahu dok, sebenarnya bagaimana sih dok metabolisme dari otot itu sendiri di tubuh kita dok? Nah, jadi metabolisme normal dari otot itu kan otot itu diperbaharui melalui proses-proses. Proses misalnya sintesis dan degradasi dari protein. Selain itu dibantu dengan aktivitas fisik, dengan asupan protein yang cukup untuk membentuk otot. Nah, untuk prosesnya itu, jadi misalnya kita makan makanan itu masuk ke dalam tubuh, dia diubah menjadi zat-zat yang kayak glukosa, protein, lemak. Nah, terus zat-zat ini dibawa sama darah ke dalam otot. Nah, setelah itu otot menggunakan kayak lemak sama glukosa sebagai bahan bakar buat aktivitas sehari-hari, untuk kerja, olahraga. Nah, sedangkan protein ini dijadikan untuk pembentukan otot sendiri. Untuk misalnya kalau misalnya setelah olahraga, jadi masih ada ototnya. Nah, jadi kalaupun untuk itu kan yang normal, metabolisme normal. Nah, ketika terjadi sarkopenia, itu pasti metabolismenya itu udah terganggu. Nah, misalnya salah satunya itu terjadi ketidakseimbangan antara pembentukan dan penghancuran dari otot. Misalnya karena kayak tadi proses dari penuaan atau hormon-hormon itu bisa berpengaruh. Jadi metabolismenya itu jadi lebih lambat istilahnya. Jadi lebih lambat, makanya otot ini dia jadi nggak bisa berproduksi kayak seperti biasanya yang kayak orang normal. Nah, terus kalaupun setelah itu proses dari hormon itu sendiri dan adanya proses dari saraf otonom dari saraf. Sinyalnya itu nggak sampai yang kayak menyampaikan sinyalnya secara langsung ke otot, sehingga otot itu jadi kayak mengecil, jadi atrofi gitu. Oke dok. Ini otot ini yang ada di tubuh, banyak tubuh ini bedanya sama lemak dok ya? Iya beda. Otot sama lemak beda dok ya. Kalau otot tadi yang terbentuknya dari protein dok. Iya. Kebanyakan dari protein. Kalau lemak ya dari lemak. Lemak dari lemak ya dok, benar dok. Tapi ada ini nggak? Ada tempat-tempat tertentu kan kalau misalnya kita tahu lemak biasa terkumpulnya kalau obesitas ini kan di perut, di paha. Kalau otot ini sendiri ada titik-titik tertentunya yang banyak terbentuk nggak dok? Biasanya tergantung dari dilatihnya apa. Kalau misalnya kayak orang gym kan itu pasti mereka targetnya di mana. Misalnya mau di lengan atau di punggung atau malah di perut atau di otot kaki untuk memperkuat kaki. Jadi sebenarnya semua tubuh itu ada bagian otot tergantung mau target untuk bentuknya di mana. Gitu. Kalau lemak kan lebih pasrahan dok ya, di mana tempat lawar itu dia akan muncul. Tapi kalau protein ini dibentuk dok ya. Tadi salah satunya dengan olahraga nge-gym gitu dok ya. Oke siap dok. Kita kembali lagi ke sarkopenia nih dok ya. Tanda dan gejalanya tadi dok. Jadi kan kalau misalnya secara awam kita lihat, oh nenek kayak kita nih ya udah tua, ya udah mulai lambat-lambat jalan, itu sudah menandakan ke arah sarkopenia atau seperti apa dok? Oh, jadi kalau untuk tanda dan gejalanya itu sendiri, pertama kan istilahnya kita melihat karena ada penurunan dari kekuatan otot. Jadi kalau saat mau bangun dan berdiri itu pasti udah mulai ada kesulitan. Nah, selanjutnya Dok, saya potong dulu dok. Kesulitan untuk bangun atau berdiri. Ini beda dengan kesulitan ada nyeri di lutut-lututnya, beda ya dok ya. Ini kesulitannya mengangkat
bokongnya gitu dok ya? Jadi karena ototnya itu kan udah nggak kuat istilahnya, udah melemah. Jadi untuk mau bangun aja itu udah mulai sulit. Biasanya mereka bilangnya itu susah, bukan sakit. Biasanya kan kalau lutut sakit. Kalau ini susah mau bangun, harus dibantu sama penjaga atau keluarga. Oke. Gitu. Oke, siap dok. Terus selanjutnya karena penurunan dari massa otot, jadi kelihatan dari biasanya badannya itu kelihatan jadi kurus karena ototnya itu mengecil. Biasanya itu di bagian lengan sama paha kelihatan. Kan biasanya orang tua-tua kelihatan banget kayak kurus banget. Iya, bener. Itu karena tandanya itu. Terus selanjutnya yang aktivitas fisik karena berkurang, dia jadi kayak mudah lelah, lemas. Nah selanjutnya itu pasien ini jadi sering istilahnya gampang resiko jatuh. Jadi lemas karena kan ototnya udah istilahnya nggak kuat lagi menahan tubuh. Jadi dia gampang jatuh dan ada gangguan untuk berjalan. Gangguan kayak aktivitas itu pasti udah lemas banget, udah banyak istirahat istilahnya. Gitu ini sih. Beda juga dengan stroke ya dok ya? Kalau stroke kan ya memang ada kelemahan gitu. Kalau ini lebih ke general, lebih ke seluruh tubuhnya dok ya, berdampak karena ototnya kan seluruh tubuh kan otot-otot. Jadi kalau ototnya mulai melemah pasti udah susah mau aktivitas. Oke dok. Ada lagi dok tanda dan gejalanya dok? Paling sering yang ditemukan itu sih dok. Nggak apalagi ya. Cuman itu aja biasanya. Oke dok. Berarti kalau misalnya ini, kalau versi Cila sih baru bangun tidur susah bangun dok. Baru bangun. Itu karena males aja sih dok, mager. Kemudian magernya itu dok. Tapi hati-hati juga takutnya jadi sarkopenia dok ya di usia dini dok. Banyak nggak dok kasusnya sarkopenia ini tapi di usia dini gitu dok? Kan sebenarnya kalau untuk Gen Z sekarang kan biasanya olahraga tuh. Olahraga. Iya, pasti di mana-mana kalau nggak gym, lari, apa istilahnya sekarang pilates, pedal, pasti olahraga semua itu mau ikut. Jadi kayaknya untuk usia yang sekarang sih jarang ketemu. Cuman memang kalau ada orang yang malas aja gerak, malas olahraga, maunya baringan main HP mulu, itu bisa. Oke, berarti sebenarnya kalau sampai ke tahap dia didiagnosis sarkopenia di usia tua, bisa jadi salah satu faktor resikonya saat muda tidak berolahraga dok ya? Iya betul. Jadi aktivitasnya kurang, malas mau aktivitas, terus maunya cuman rebahan, tidur. Itu bisa jadi. Siap dokter. Jadi pengen lari Cila dok abis ini. Boleh. Oke dokter Sinta, saya izin jeda iklan sebentar dulu dok ya. Oke pemirsa TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu. Jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kenapa tayangan TV sekarang begini? Gosip semua, drama semua, provokasi semua, hiks. Gak bahaya kah? Aku lelah, aku kesal. Gimana kalau nonton TVRI aja? Tayangan di TVRI itu menjunjung tinggi moral bangsa loh. Wah, bagus ini. Kami berkarya untuk kebanggaan nusa dan bangsa. Oh begitu ya? Indonesia yang berbudaya dan juga Indonesia yang berakhlak. Nah, ini baru mantap. Gak pakai provokasi, dramatisasi, apalagi gosipisasi. Sip banget tuh. TVRI, media kebanggaan kami. Bersama maju, UMKM jadi jaya. Produk lokal tak kenal lesu, makin kuat dunia raya. Kerja keras tekad membara, dari desa ke kota besar, dengan cinta pada karya. UMKM terus berkobar.
Tuhan, setiap karya penuh mimpi. Produk lokal penuh keindahan, raih pasar menembus tinggi. Kerja keras, tekad membara, dari desa ke kota besar. Dengan cinta pada karya, UMKM terus berkobar. Ketika Anda membeli produk dari kami, Anda telah membantu keluarga dan komunitas kami. Terima kasih atas dukungannya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita Dr. Maria Yasinta Lihawa, spesialis penyakit dalam bahasan tema mudah lelah, apakah suatu sarkopenia? Oke Dokter Sinta, tadi di sesi pertama kita udah bahas sampai tanda dan gejala dok ya. Nah untuk sesi ini Cila pengen tanya dok, kalau misalnya nih Cila bawa orang tua Cila misalnya yang sudah lansia melakukan pemeriksaan ke dokter Sinta, itu kira-kira pemeriksaan apa yang dokter sarankan untuk penegakan diagnosis sarkopenia dok? Nah, jadi kalau misalnya keluarga datang, terus saya periksa, biasanya pertama kan saya harus tanya dulu anamnesisnya, ini keluhannya sudah dari kapan, terus ada faktor resiko kayak tidak baring lama nggak di rumah, kayak aktivitasnya gimana sehari-hari, apakah cuman tiduran atau ada olahraga enggak. Terus setelah itu saya pasti tanya makannya gimana, cukup enggak gizinya, dari istilahnya ada protein tercukupi, ada lemak sama karbohidrat kan harus seimbang semua, terutama proteinnya, itu makanannya. Terus setelah itu saya tanya gejalanya itu udah muncul dari berapa lama, baru atau udah dari sebelumnya. Apakah ada penyakit-penyakit penyerta enggak yang memperberat sampai istilahnya susah untuk gerak gitu. Nah, habis itu setelah saya tanya, saya lanjut ke pemeriksaan. Yang pasti kalau pada orang tua itu harus diperiksa secara lengkap istilahnya. Dari pemeriksaan darah, pemeriksaan istilahnya apalagi ya, pemeriksaan fisik lah dulu. Pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang harus lengkap dulu. Soalnya kan orang tua ini rentan terkena semua penyakit. Terus setelah terkena penyakit susah lagi sembuhnya. Karena istilahnya usianya udah nggak sama kayak orang muda yang cara metabolisme lah cepat. Nah setelah itu saya lanjut ke pemeriksaan yang lebih spesifik. Misalnya kalau misalnya udah usianya udah lanjut, terus udah mulai ada kelemahan otot, pasti saya kayak pemeriksaan yang kayak tadi. Jadi saya lihat dari kekuatan ototnya gimana, apakah masih berfungsi bagus atau enggak. Terus setelah itu biasanya ada pemeriksaan lanjutan yang kayak kekuatan genggam masih kuat atau enggak, atau bisa juga dengan diminta Bapak minta coba genggam tangan saya masih kuat, itu bisa berasa kuat atau enggak gitu. Tapi untuk pemeriksaan detailnya itu harus pakai alatnya. Nah terus selanjutnya kita periksa dari massa otot, massa otot pakai alat ukurnya memang harusnya gitu. Terus jika dilihat ototnya ini udah berkurang atau enggak, atau lebih banyak lemak atau enggak gitu, itu bisa kelihatan. Terus selanjutnya kita lihat dari performa fisik, jadi kegiatannya, dari kita minta aja kayak berjalan sekitar 4 meter, bisa enggak cara jalan cepat. Biasanya itu kalau 4 meter itu harusnya kurang dari 5-8 detik harus sampai, tapi kalau lebih dari itu berarti udah mulai mengarah ke sana. Atau kalaupun minta dari duduk ke berdiri, kalau mulai ada kesulitan, pasti itu mengarah juga ke sarkopenia gitu. Jadi pemeriksaan penting itu sih paling menunjang ke sarkopenia yang 3 tadi itu sih dok. Yang lain itu cuman kayak membantu aja menunjangnya. Oke dok, apakah ada dari pemeriksaan darah gitu dok yang membantu mendeteksi lah ibaratnya, oh pada pasien ini kurang protein atau kurang massa otot tubuh gitu, dari pemeriksaan darah ada nggak sih dok?
Kalau pemeriksaan darah sih nggak ada sih, cuman dari pemeriksaan yang tadi aja harus dilihat dari ukur ya. Kecuali diperiksa vitamin D sama kalsium, kan itu berpengaruh juga ke otot, ke tubuh. Jadi kalau misalnya itu kurang, kalsium sama vitamin D kurang, itu bisa jadi salah satu faktor risiko untuk terjadi sarkopenia juga. Oh, oke, siap dok. Berarti kalau dari darah bisa juga dibantu periksa tadi kalsium sama vitamin D. Vitamin D dok ya. Tapi kalau kayak leukosit, yang HB gitu nggak terlalu mencerminkan dok ya. Oke, siap dok. Kemudian dok, setelah tadi dokter mendiagnosis, oh ini adalah sarkopenia, kira-kira untuk manajemen penata laksananya gimana dok? Apakah ada obat-obatan dok, ataukah hanya terapi fisik atau seperti apa dok? Nah, pertama itu harus ada latihan fisik. Latihan fisik biasanya disesuaikan dengan kemampuan dari pasien. Tapi disarankan itu yang kayak latihan, kalau misalnya masih kuat, angkat beban bisa, latihan resisten, atau latihan aerobik ringan aja. Dan aerobik ringan kan biasanya itu jalan cepat aja, atau bisa juga dengan bersepeda atau berenang, itu bisa. Terus harus selain aktivitas, nutrisinya harus seimbang, harus cukup, terutama proteinnya. Itu harus cukup. Protein kan orang normal itu sekitar 1-2 gram per kilo per hari ya. Nah, tapi kalau orang dengan gangguan ginjal kan harus lebih kurang dari itu. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi pasien. Nah, selain itu kalau yang kayak tadi, kalau kurang vitamin D itu harus cukupi kalau bisa. Kalau diperiksa ternyata kurang, ya tambah vitamin D, bisa dari makanan, buah-buahan, atau dari vitamin suplemen biasa. Nah, selanjutnya bisa dari setelah aktivitas, makanan sudah, terus harus pantau ada nggak kayak penyakit kronis kayak DM, hipertensi, itu harus diobati semua. Jadi tata laksana paling penting sih yang 4 tadi itu. Jadi olahraga, nutrisi, terus vitamin, sama kalau ada penyebab penyakit harus diobati. Oke dok, kalau tadi salah satu pengobatannya adalah menambah protein dok ya. Kalau pada bayi kan biasanya ada susu tinggi protein tuh dok. Kalau pada lansia juga ada yang seperti itu dok? Kalau pada lansia susu ada pasti, tapi yang pasti untuk lansia itu harus low karbo, low fat, sama high protein. Jadi untuk gizinya itu harus 3 ini yang harus diperhatikan. Yang pasti proteinnya ini harus kuat untuk membentuk protein atau menjaga membentuk otot biar nggak terjadi sarkopenia yang lebih berat. Oke dok, berarti harus konsultasi ke gizi juga dok ya? Iya betul. Nggak mesti melulu kita minum susu yang biasa beredar high protein, tapi harus diperhatikan juga tadi karbo sama gula. Gula, lemak juga itu bisa, tapi jangan terlalu banyak, lebih banyak proteinnya. Iya dok, takutnya minum susu yang ada malah DM, tapi tapi proteinnya nggak nambah-nambah juga gitu dok. Yang penting konsultasi ke dokter gizi dok ya. Tapi kalau misalnya dok seandainya dalam kondisi tadi memang sudah sarkopenia, masih memungkinkan dok direkomendasi untuk olahraga seperti yang tadi dokter Sinta sebutkan? Jadi olahraga itu tetap penting, disesuaikan dengan kondisi pasiennya. Masih kuat nggak? Kalau misalnya masih kuat jalan ya jalan. Tapi kalau udah nggak kuat angkat beban ya udah nggak usah dipaksa. Yang penting ada olahraga. Misalnya kalaupun misalnya lututnya masih kuat dan masih bisa, kan ada sepeda statis, itu bisa juga di latihan-latihan di rumah. Tapi paling aman dan paling gampang dan paling murah sih jalan aja, jalan cepat tiap hari, seminggu 3-5 kali bisa. Oke dok, karena intinya tadi pembentukan otot salah satunya dengan olahraga dok ya, karena harus dilatih dok ya. Tidak mungkin kita mager-mager tiba-tiba saya mau jadi otot ototnya. saya Cila banget. Oke dok. Kemudian setelah itu untuk medikamentosanya ada khusus nggak dok untuk pasien-pasien sarkopenia dok? Untuk obat khusus sih nggak ada. Cuman tergantung dari penyebab
penyakit penyertanya itu yang harus diobati. Tapi kalau untuk sarkopenia itu sendiri untuk sampai sekarang biasanya cuma tadi gizi sama aktivitasnya aja. Oke, siap dok. Sebenarnya dok, kalau kita baru tahu nih terkait sarkopenia, yang harus kita waspadai komplikasinya nih apa sih dok terkait sarkopenia ini dok? Jadi kalau sarkopenia ini kan jadi otot itu kan udah kekuatannya berkurang. Jadi dia itu rentan untuk jatuh. Jadi kalau jatuh kan pasti patah tulang. Aduh. Jadi itu yang harus hati-hati banget. Terus setelah itu jadi ada resiko untuk infeksi bisa juga karena kan otot itu metabolismenya banyak. Terus salah satunya kalau berkurang yang pasti imunitasnya berkurang. Nah kalau imunitas berkurang infeksi gampang terjadi. Betul, dok. Nah jadi bisa jadi lebih tinggi untuk rawat inap dan paling beratnya itu ada meningkat risiko untuk kematian. Nah terus setelah itu jadi ada risiko untuk komplikasinya itu kan jadi cenderung nggak mandiri ya. Kalau misalnya udah jadi tidur-tiduran, udah sarkopenia pasti minta dari orang untuk bantu. Terus yang pasti kualitas hidupnya pasti menurun. Oke dok. Bahkan mengancam sampai nyawa dok ya sarkopenia ini. Kalau udah infeksi berat pasti sampai ke arah sana. Walaupun sebenarnya penyebab kematiannya karena infeksi atau dan lain, tapi faktor awalnya sarkopenia tadi dok ya. Oke sih agak ngeri juga nih dok ya. Kemudian dok, untuk makanan nih dok yang disarankan. Tadi kan dokter bilang ini adalah akumulasi sampai lansia baru bisa terdiagnosis sarkopenia nih gara-gara faktor masa mudanya yang kurang exercise dan segala macam. Kalau makanan dok, ada makanan nggak dok yang direkomendasikan dok? Nah makanan itu sendiri yang pasti harus tinggi protein. Oke dok. Ini kita bicara orang sarkopenia yang nggak ada penyakit lain-lain ya. Oke, siap, dok. Nah jadi harus tinggi protein. Biasanya kan tinggi protein ini tuh pada ikan, ayam, daging, susu, tahu sama tempe. Itu paling sering dijumpai kan itu. Terus bisa juga dengan makanan yang asam amino yang esensial. Biasanya itu yang mengandung leusin biasanya pada apa itu? Whey protein. Orang yang gym biasanya ya gitu ya. Terus ya setelah itu harus cukupi vitamin D sama kalsiumnya. Itu harus tercukupi, biasanya itu dari ikan laut sama susu dengan kuning telur. Oh kuning telur. Ya. Nah sama setelah itu antioksidannya harus tinggi. Biasanya kan dijumpai pada buah-buahan dan sayur untuk mengurangi istilahnya inflamasi. Sama biasanya harus omega 3. Omega 3 juga berpengaruh untuk membantu otot untuk terbentuk. Jadi paling sering sih makanan yang tadi itu yang paling gampang juga dijumpai untuk dikonsumsi. Oke siap dok. Tapi rata-rata dok kalau lansia di sekitar Cila nih dok ya, istilahnya biar sekedar kenyang gitu kadang nasi putih doang dimakan. Ya kan dok kadang bilang udah tua nih jadi nggak perlu gini. Tapi ternyata harus tetap tinggi protein dok ya. Jadi gizinya harus seimbang sebenarnya. Harus ada istilahnya karbohidrat harus ada. Lemaknya harus ada, terus proteinnya harus ada, buah-buahan sama sayur harus ada. Sebenarnya gizi harus seimbang, bukan cuman protein aja atau cuman karbohidrat aja atau cuman lemak aja. Jadi sebaiknya semuanya itu gizi tercukupi, tapi lebih banyak memang di proteinnya. Oke siap dok. Ini harus digarisbawahi dok ya. Jadi makanan lengkap seperti ini bukan hanya untuk yang usia-usia muda dan produktif dok ya. Ternyata lansia juga tetap harus mengkonsumsi makanan seperti ini ya dok ya. Oke. Tadi tambahan vitaminnya vitamin D dan kalsium ya dok ya. Oh yang tadi omega 3 itu juga itu ada suplemennya nggak sih dok? Ada, omega 3, biasanya itu minyak ikan biasanya sekarang. Iya, berarti itu memang direkomendasikan untuk para lansia dok ya. Oke siap dok. Selain tadi ada lagi dok makanan yang disarankan? Paling sering sih itu aja sih. Oke siap dok. Kemudian untuk aktivitas fisik nih dok, ini kan mumpung kayak orang mager kayak Cila nih dok ya, akan berpikir jauh ke depan nih. Kira-kira aktivitas fisik yang bisa dimulai dari sekarang untuk mencegah sarkopenia itu apa aja dok? Nah aktivitasnya itu sebenarnya banyak macam. Pertama itu harus latihan resistance yang kayak kalau bisa yang angkat beban, tapi nggak usah yang berat-berat, disesuaikan aja sama kemampuan. Galon. Terus habis itu latihan fungsional itu misalnya kalau misalnya masih kuat nih, kayak squat
itu bisa yang ringan-ringan aja. Terus setelah itu latihan keseimbangan sama koordinasi. Biasanya itu yoga. Yoga itu berpengaruh baik maksudnya buat tubuh. Terus setelah itu latihan aerobik yang kayak tadi. Kayak cuman bersepeda aja bisa, berenang atau jalan itu bisa. Nah, idealnya itu aktivitasnya itu dilakukan 3 sampai 5 kali per minggu. Tetapi disesuaikan dengan kemampuan. Nah, jadi kalau misalnya kuatnya itu cuman 3 kali seminggu, ya nggak apa-apa. Yang penting ada olahraga, atau cuman 2 kali seminggu. Tapi yang penting sekitar 15 sampai 30 menit tiap kali olahraga. Jadi nggak sekedar yang penting olahraga, harus ada target gitu. Jadi setidaknya ototnya bisa terbentuk sih. Soalnya kalau cuman olahraga jalan tapi cuman 5 menit kan ya sia-sia aja. 5 menit mah dari tempat tidur ke WC 5 menit. Iya, dok. makanya, Itu konsisten dok. iya. Oke dok. Ada lagi dok yang disarankan dok? Olahraga yang pasti, berenang tadi termasuk dok ya? Iya, berenang sama bersepeda sama jalan cepat aja tiap pagi. Yang penting ada olahraga bisa. Tapi kalau misalnya berenang susah misalnya kan kalau berenang harus ke kolam renang tuh, atau kalau mau bersepeda harus ada sepeda. Yang paling gampang, paling gampang ya udah jalan cepat aja tiap hari. Oke dok. Adakah pemeriksaan medical check up yang dokter Sinta sarankan untuk mengantisipasi dok, nanti ini kedepannya takutnya jadi sarkopenia apa enggak tuh, ada nggak sih dok? Untuk medical check up itu sendiri paling yang kayak tadi diperiksakan yang kayak vitamin, kadar vitamin D, kalsium. Terus kalau misalnya mulai ada lelah-lelah atau gampang capek, itu diperiksakan aja kayak kekuatan ototnya gimana, atau massa ototnya masih cukup enggak, masih normal atau enggak. Terus sama aktivitas fisik harus diperbanyak, dilihat lah. Kalau kayak jalan aja udah capek, udah itu udah kelihatan lebih ke sarkopenia. Oke dok, berarti memang harus aware dari awal dok ya. Ini biasanya lansia ini kalau sudah yang kata dokter tadi capek-capek itu apa, biasanya pijet dok. Malah bukan cek kadar vitamin dok ya, tapi pijet. Tapi habis pijet tetap aja lemah. Ternyata harus cek ya dok cek yang lagi. Pasti ada penyebab lain yang bikin sampai capek-capek, lelah, berkepanjangan, gak habis-habis. Biarpun udah dipejet, tetap masih ada. Salah satu juga bisa stres sih dok. Kemudian dok, tadi kalau misalnya dia punya komorbid tertentu seperti diabetes atau hipertensi, itu mempengaruhi banget dok terhadap metabolisme otot? Iya, berpengaruh. Soalnya kan istilahnya penyakit-penyakit kronis yang ini kan istilahnya yang membuat peradangan. Jadi kalau membuat peradangan, jadi otot itu jadi lebih susah untuk terbentuk dan susah untuk pulih lagi, jadi kayak semula. Jadi kayak semua itu faktor-faktor yang mempengaruhi. Jadi lebih baik kalau misalnya ada penyakit-penyakit kayak DM, hipertensi, setidaknya harus dikontrol lah penyakitnya, biar setidaknya kualitas hidupnya pun lebih bagus. Tapi kalau soalnya kan kalau ada DM nggak terkontrol, pasti kan semua penyakit muncul itu. Betul. Jadi gampang capek, jadi gampang luka, itu pasti susah sembuhnya. Kalau misalnya ototnya pun udah nggak terbentuk dengan baik. Oke, siap dokter Sinta. Ini udah panjang lebar target sarkopenia dok ya. Oke dokter, saya izin jeda iklan sebentar lagi dok ya. Oke pemirsa Sehat TVRI di rumah, kita jeda iklan sebentar dulu, jangan kemana-mana, tetap di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Kok dibakar sih? Lah, emangnya kenapa? Kan ada cara lain. Kita bisa mengolah sampah tanpa merusak lingkungan. Yuk, aku punya beberapa tips untuk kamu. Pertama, memisahkan sampah sesuai jenisnya. Cara pertama yang dapat kamu lakukan untuk pengolahan sampah dapat dimulai dengan memisahkan sampah menjadi 2 bagian, yakni organik dan anorganik. Kedua, melakukan zero waste. Konsep zero waste yang mulai sering disuarakan agar manusia mulai peduli dengan alam
dapat diwujudkan dengan menggunakan barang-barang yang tidak habis dipakai. Salah satunya, seperti mengganti plastik dengan tas belanja kain. Ketiga, membuat pupuk dari sampah organik. Daripada membiarkan sampah organik berbau busuk karena bakteri pengurai, ada baiknya kamu melakukan daur ulang dengan menjadikannya sebagai pupuk kompos pada tanaman. 4. Melakukan daur ulang pada sampah anorganik. Sama seperti konsep 3R, kamu dapat membantu pengolahan sampah dengan memilih barang-barang yang masih dapat digunakan kembali. Nah, sekarang udah ngerti kan? Sayangi bumi, langkah kecil, dampak besar. Sebuah persembahan dari Bumi Borneo. Menampilkan keelokan warisan sejarah, mahakarya budaya tradisional, bersatu padu dengan budaya modern. Petualangan tak ternilai dalam asrinya hutan tropis Kalimantan. Berpadu debur ombak menyisir di atas pasir nan lembut. Pesona nirwana di timur Kalimantan. Oke pemirsa, saya TVRI di rumah kembali lagi di program Ruang Kesehatan. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Masih bersama saya Dr. Cila dan juga narasumber kita, Dr. Maria Yasinta Lihawa, spesialis penyakit dalam bahasan tema mudah lelah, apakah suatu sarkopenia? Oke, Dr. Sinta, tadi di sesi 1 sesi 2 kita sudah bahas panjang lebar dok ya terkait sarkopenia. Nanti di sesi ini dok, Cila akan meminta klarifikasi dari Dr. Sinta terkait beberapa pernyataan yang sudah Cila kumpulkan dok dari netizen. Nanti Dr. Sinta beri komentar apakah ini mitos atau fakta dok ya. Kita akan bahas di sesi mitos atau fakta. Ada propertinya dok, mitos dan fakta. Nanti dokter Sinta acungkan yang mana mitos yang mana fakta dok ya, dan sertai alasannya kenapa. Siap dokter? Siap. Oke, pernyataan pertama. Mudah lelah dan lemas adalah tanda alami penuaan, bukan tanda suatu penyakit. Mitos atau fakta dok? Mitos. Mitos, kenapa dok? Karena keletihan yang berlebihan itu kan merupakan apa istilahnya harus diperiksa lanjut apakah ini mengarah ke suatu penyakit atau enggak, karena kayak tadi seperti yang sudah dibahas kayak sarkopenia itu kan salah satunya karena karena kekuatan ototnya berkurang, massa ototnya kurang, jadi kayak gampang lelah, jadi gampang untuk letih, lesu, lemah, lunglai. Nah jadi bukan cuman hanya sekedar gejala aja, tapi bisa berpengaruh sampai mengarah ke suatu penyakit di mana yang bisa kita ketahui yang kayak tadi bahas kayak ke sarkopenia gitu. Oke dok, berarti memang takutnya baru bangun aja sudah lemes, dikira tanda penuaan, ternyata memang bisa salah satunya sarkopenia dok ya. Bisa mengarah ke arah sana. Oke siap dok, berarti mitos dok ya. Pernyataan selanjutnya dok, sarkopenia hanya terjadi pada lansia, mitos atau fakta dok? Mitos. Oh mitos, kenapa dok? Ya jadi sarkopenia ini memang kebanyakan usia lanjut pada lansia, tapi kayak yang tadi sudah dibahas juga pada orang usia muda, jarang aktivitas, nutrisinya kurang, itu bisa berpengaruh. Jadi bukan hanya pada lansia aja, jadi kayak orang muda aja kayak mageran, gaya hidup yang istilahnya cuman tidur-tiduran, scroll HP. Iya, cuman mau nonton aja, nggak mau gerak apa istilahnya mageran, itu pasti berpengaruh dan bisa jadi mengarah ke sarkopenia. Jadi bukan cuman lansia aja sih itu. Oke siap dokter Sinta. Pernyataan selanjutnya dok, kurang aktivitas fisik dapat mempercepat terjadinya sarkopenia, mitos atau fakta dok?
Ini fakta. Oh, fakta. Kenapa tuh, Dok? Jadi karena gini, kan kalau otot itu nggak dilatih secara rutin, itu ototnya bisa jadi mengecil dan melemah. Jadi istilahnya kalau ototnya udah mengecil dan melemah, lebih ke bisa jadi ke sarkopenia, jadi lemas, jadi nggak bisa aktivitas, jadi kayak istilahnya jadi lebih gampang cenderung untuk terjadi komplikasi yang kayak tadi, gampang jatuh, gampang patah, atau bisa jadi apa ya, paling sering sih itu sih Dok, cuman apa ya, udah sih Oh itu. iya, berarti memang nggak bisa ucuk-ucuk muncul Dok ya, harus tetap aktivitas fisik Dok ya. Oke, siap Dok, berarti fakta Dok ya. Oke, pernyataan selanjutnya Dok. Asupan protein harian tidak berpengaruh terhadap kekuatan otot tubuh. Mitos atau fakta Dok? Mitos. Oke, mitos. Kenapa tuh Dok? Nah, jadi protein itu kan penting untuk pembentukan otot. Betul Dok. Kayak tadi harus asupan proteinnya pada orang normal itu sekitar 1-2 gram setiap hari. Nah, jadi protein ini untuk membantu pembentukan dari otot sehingga bisa ototnya itu menjadi kuat dan kita bisa beraktivitas secara normal kayak biasa gitu. Kalau proteinnya kurang, pasti ototnya menjadi lemas, jadi tubuh pun menjadi nggak bisa aktivitas kayak biasa. Oh, oke Dok. Berarti berpengaruh Dok ya, kalau protein banget. tadi Dok ya. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya Dok. Olahraga rutin dapat membantu mencegah kehilangan massa otot akibat sarkopenia. Mitos atau fakta Dok? Nih, Fakta. Kenapa tuh Dok? Karena gini, kayak tadi aktivitas yang dilakukan secara terus-menerus, secara rutin kan istilahnya memperkuat otot. Jadi dia melatih otot, membentuk otot sehingga menjadi kuat dan bisa jadi untuk membantu untuk aktivitas sehari-hari gitu. Jadi tetap selain itu aktivitas olahraga harus yang kayak tadi, olahraga angkat beban bisa, olahraga aerobik bisa, yang paling gampang itu ya udah jalan pagi aja. Jalan cepat tadi Dok. Jalan cepat. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya Dok. Penurunan berat badan pada usia lanjut selalu berarti tubuhnya sehat. Mitos atau fakta Dok? Mitos. Mitos. Kenapa tuh Dok? Nah, jadi penurunan berat badan itu tidak orang pikir kan sehat, turun berat badan. Karena tua gitu Dok ya, semakin tua semakin kurus. Gitu. Padahal sebenarnya itu malahan nggak sehat. Itu bisa menandakan ini ternyata bisa mengarah ke sarkopenia atau ada penyakit yang lain sampai berat badannya turun. Jadi sebaiknya kalaupun dikatakan kurus atau berat badan turun harus dilihat kayak tadi indeks massa tubuhnya masih tergolong normal atau memang kurang atau malah berlebihan. Jadi nggak melulu karena kelihatan penampilan kurus terus dilihat oh ini sehat atau enggak, tetapi harus dilihat dari ukur dari indeks massa tubuhnya yang tadi. Oke siap Dok. Berarti belum tentu Dok ya, siapa tahu dia kurus tapi ternyata tinggi, bisa jadi dia malnutrisi Dok ya, kalau dibandingkan dengan berat badannya. Oke siap dokter. Pernyataan selanjutnya Dok. Sarkopenia bisa menyebabkan resiko jatuh dan cedera meningkat. Mitos atau fakta Dok? Iya, fakta. Kenapa tuh Dok? Nah, jadi kayak kan sarkopenia itu kekuatan otot dan massa ototnya itu menurun. Jadi nggak kuat lagi menahan kayak tubuh. Nah, jadi kayak tadi resiko untuk cedera, untuk patah, jatuh itu pasti meningkat. Karena kayak tadi secara metabolismenya juga melambat, terus jadi otot-ototnya itu pasti udah nggak kuat lagi, jadi pasti cenderung untuk mengarah ke arah sana. Jadi ototnya udah nggak efektif lagi kayak orang usia kayak biasa, jadi lebih gampang untuk terjadi jatuh. Cedera Dok ya. Oke siap dokter, ini fakta Dok ya. Pernyataan selanjutnya Dok. Semua orang yang tampak kurus pasti mengalami sarkopenia. Mitos atau fakta Dok?
Mitos. Agak serem nih dok. Nanti bisa-bisa orang-orang yang ketemu kurus dibilang sarkopenia. Kenapa tuh dok mitosnya dok? Iya, jadi kan sebenarnya sarkopenia itu kayak tadi harus diukur, dilihat dari kekuatan otot. Jadi nggak melulu lihat dari penampilan. Jadi harus dilihat lebih detail. Jadi kayak dilihat dari kekuatannya, masih kuat atau enggak. Dilihat dari masa ototnya cukup normal atau enggak, terus sama aktivitas performa fisiknya masih kayak biasa atau udah memang melambat. Jadi kalaupun dibilangnya kayak tadi kurus sehat, terus mengarah dikatakan bagus lah buat tubuh, ternyata enggak, harus diperiksa lebih lanjut untuk menentukan ini mengarah ke sarkopenia atau enggak gitu. Ya, agak bahaya dok, nanti kalau kita lihat model-model itu dok dibilang itu sarkopenia, padahal enggak dok ya. Iya, tapi memang harus diukur. Harus diukur dok. Soalnya kadang kelihatan kan masa ototnya udah mengecil, kayak udah tulang aja ini atau apa, bisa juga sarkopenia atau memang gizinya udah kurang gitu. Oke, siap dok. Berarti harus diperiksa lah dok ya, tidak boleh mendiagnosis sendiri bahwa ini adalah sarkopenia dok ya. Oke dok, pernyataan selanjutnya dok. Istirahat yang cukup dapat memperbaiki masa otot tanpa perlu olahraga. Mitos atau fakta dok? Mitos. Nah, kenapa tuh dok? Memang istirahat itu penting, tapi tetap harus ada aktivitas olahraga. Jadi istirahat yang cukup tapi olahraganya kurang ya tetap sama aja nggak berguna. Atau istirahatnya terlalu banyak, olahraganya nggak ada. Ya sama aja, tetap harus seimbang. Jadi istirahat cukup ditambah dengan olahraga itu baru seimbang gitu. Jadi itu kalau istirahat nggak pakai olahraga kayak hibernasi dok. Iya, itu salah dok ya, mitos dok. Oke, siap dokter. Pernyataan selanjutnya dok, ini pernyataan terakhir dok. Deteksi dini sarkopenia penting agar penurunan kekuatan otot dapat dicegah sejak awal. Mitos atau fakta dok? Nah, fakta. Oke dok, kenapa tuh dok? Nah, jadi memang untuk deteksi sarkopenia itu bagus untuk mencegah kan ya. Nah, jadi untuk supaya setidaknya pas saat tua nanti kita nggak terjadi sarkopenia. Jadi yang pasti paling penting itu deteksinya itu dari dilihat dari olahraganya. Harus ada, misalnya dari muda harus ada olahraga setidaknya ya kayak tadi. Ya kecil-kecil lah, seminggu 2-3 kali lah. Atau kalau bisa 3-5 kali kalau masih kuat. Harus olahraga rutin. Terus dari nutrisi juga harus tercukupi. Kayak harus seimbang lah, tapi kasih banyak proteinnya. Sama suplemen yang tadi, vitamin D, omega 3, kalsium, buah-buahan. Pokoknya harus seimbang untuk mencegah nanti terjadi sarkopenia di masa tua. Oke dok, nanti pulang dari studio Cila lari olahraga terus daftar gym dok. Diaminkan dulu kan dok. Oke dokter, tidak terasa sudah 1 jam kita ngobrol-ngobrol di ruang kesehatan ini dok. Mungkin sebelum saya tutup, saya berikan kesempatan kepada Dr. Sinta untuk memberikan closing statement dok terkait tema kita kali ini. Mudah lelah apakah suatu sarkopenia? Silakan dok. Iya, oke. Nah, jadi sarkopenia itu sendiri bisa terjadi selain pada orang tua, bisa juga pada orang usia muda. Nah, oleh karena itu harus perbanyak dengan aktivitas fisik seperti olahraga, jangan terlalu banyak mageran, terus harus seimbangi dengan nutrisi yang cukup, terutama proteinnya harus cukup, harus gizi seimbang. Terus setelah itu harus dilihat apakah adanya penyakit kronis, harus diobati dan dipantau. Jika memang ada penyakit kronis, harus diobati. Nah, yang paling penting itu untuk mencegah terjadinya sarkopenia, dilakukan aktivitas fisik yang banyak dan juga nutrisi yang harus seimbang, biar nantinya pada saat tua nanti tidak terjadi sarkopenia. Oke, siap Dokter Sinta. Wah, ini suatu wejangan luar biasa, dokter, terutama buat saya sih dok yang mageran. Oke Dokter Sinta, kalau misalnya dok ada pemirsa CTV di rumah yang ingin berkonsultasi lebih lanjut kepada Dokter Sinta prakteknya di mana aja dok? Saya untuk sementara praktek di Rumah Sakit Samarinda Medika Citra. Dari pagi dan juga ada yang malam. Senin sampai Jumat dok? Senin sampai Jumat pagi, terus yang malam itu Senin, Kamis, Jumat, Sabtu.
Oh, oke dok. Berarti Jawa kita deh. bisa ketemunya di rumah sakit SMC. SMC, ya. Oke, sekali lagi terima kasih banyak. Ya, makasih, dokter. Jangan kapok-kapok ya dok diundang ke sini. Oke, pemirsa Sehat TVRI Rumah, tidak terasa sudah 1 jam kita menemani Anda di ruang program kesehatan. Saksikan terus program kesehatan selanjutnya di channel TV kebanggaan kita TVRI Kalimantan Timur. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat, orang hebat, hidup sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu saya hanya bermimpi untuk bisa bersekolah. Saya sudah putus asa mau sekolah apa gimana ya. Bapak saya udah ngomong nggak usah sekolah aja, tapi guru saya menawarkan untuk di sini. Terus saya tertarik jadi masuk sini. Rasa empati kita sebagai